Baik, terima kasih. Sekarang kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proyek akhir basis data mengenai membuat database sistem informasi asrama. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, Ita Clarina, lalu ada Enrico Sirait beserta Kiribu. Nah, yang pertama itu proses bisnis. Sistem informasi yang kami bangun adalah sistem informasi ya sistem informasi asrama. Sistem informasi asrama ini menyimpan informasi mengenai tempat tinggal mahasiswa dan keasramaan dan juga nilai perilaku mahasiswa yang dipengaruhi dengan perbuatan baik dan pelanggaran. Sistem informasi asrama terdiri dari 9 entiti utama dan 2 tambahan entiti yang terbentuk dari relasi many to many. Sistem informasi ini diperlakukan untuk 1 tahun saja atau 2 semester. Alasannya karena sistem yang seperti ini dikarenakan masa wajib tinggal mahasiswa dalam satu asrama adalah minimal 1 tahun. Pada tahun berikutnya akan diberlakukan perpindahan asrama ataupun keasramaan yang berubah. Entiti asrama mempunyai atribut berupa ID, nama, dan juga lokasi dari setiap asrama. Di ITDEL, setiap asrama memiliki banyak kamar yang diberikan ID yang berfungsi untuk membedakan setiap kamar yang ditinggali di asrama. Kamar ini nantinya akan ditinggali oleh mahasiswa dan juga keasramaan. Pada ERD, kamar adalah weak entity. Hal ini dikarenakan entiti kamar bergantung ke entiti asrama. Jika asrama tidak ada, maka kamar juga tidak ada. Selanjutnya, setiap mahasiswa mempunyai nilai perilaku yang dapat berubah berupa poin dan juga grade. Poin dari nilai perilaku ini dipengaruhi oleh perbuatan baik dan juga pelanggaran yang dibuat oleh mahasiswa. Perbuatan baik berfungsi untuk menambah nilai perilaku dan pelanggaran berfungsi untuk mengurangi nilai perilaku mahasiswa. Dalam sistem ada entiti perbuatan baik. Entiti ini berisi data perbuatan baik dan juga poin dari setiap perbuatan baik. Pada pelanggaran disimpan juga pelanggaran yang ada serta poinnya dan tindakan serta jenis pelanggaran. Lalu setiap asrama dijaga oleh satu pihak keamanan. Pada bagian entiti keamanan terdapat atribut nomor satpam sebagai primary key serta nama satpam. Nah, selanjutnya proses dia proses bisnis ini diasumsikan dengan setiap mahasiswa bisa tinggal di satu kamar dan satu asrama. Setiap asrama memiliki banyak kamar dan terdiri lebih dari satu lantai. Setiap mahasiswa dapat memiliki poin untuk setiap perbuatan baik dan juga pelanggaran. Lalu, setiap perbuatan baik serta pelanggaran diupdate oleh keasramaan. Jumlah poin dari setiap perbuatan baik serta pelanggaran ditentukan di dalam perbuatan baik serta pelanggaran. Kemudian, setiap keasramaan tinggal di satu asrama dan juga satu kamar. Setiap keasramaan menjadi satu wali asuh setiap asrama yang berhak mengupdate nilai perilaku dari setiap mahasiswa. Lalu, setiap asrama memiliki pihak keamanan tersendiri yang bertugas untuk berjaga. Di bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diagram ERD. Yang pertama itu entiti mahasiswa. Entiti mahasiswa memiliki atribut berupa NIM, nama, jenis kelamin, prodi, semester, dan mahasiswa memiliki jadwal kurve yang memiliki entiti yaitu NIM, ID asrama, kelompok, dan lokasi. Kemudian memiliki poin keasramaan yang memiliki atribut eh, NIM, bobot poin, semester, nama perbuatan baik, bobot pemulihan, dan nama pelanggaran. Serta mahasiswa itu menempati asrama yang memiliki atribut ID asrama, posisi, jenis asrama, nama asrama. Dan asrama itu dijaga oleh keamanan yang di mana keamanan ini memiliki atribut nama satpam, ID asrama, dan nomor satpam.
Kemudian asrama diurus oleh pengurus asrama yang memiliki atribut jabatan, NIM pengurus, nama pengurus. Selanjutnya asrama juga ditinggali oleh keasramaan yang memiliki atribut NID keasramaan, jabatan, nama keasramaan, dan jenis kelamin. Kemudian keasramaan memiliki riwayat asrama, yang dimana riwayat asrama ini memiliki atribut ID asrama waktu periode, yaitu terbagi menjadi tahun dan semester, kemudian NIM mahasiswa dan NID keasramaan. Kemudian asrama juga memiliki info kamar, yaitu atributnya NIM, nomor kamar, dan ID asrama. Selanjutnya, balik lagi ke entiti mahasiswa. Mahasiswa memiliki jadwal ibadah yang atributnya yaitu ayat renungan, tanggal, waktu ibadah, dan nomor kamar. Kemudian mahasiswa juga memiliki riwayat asrama yang atributnya ID asrama, waktu periode, NIM mahasiswa, dan NID keasramaan. Selanjutnya, poin keasramaan menentukan daftar pelanggaran yang dimana atributnya itu bobot poin, nama pelanggaran, jenis pelanggaran, dan nomor pelanggaran. Selanjutnya, untuk diagram CDM, yang pertama itu entiti mahasiswa yang memiliki atribut NIM, nama, prodi, jenis kelamin, semester, di mana NIM sebagai primary key. Selanjutnya, mahasiswa memiliki poin keasramaan yang memiliki atribut tertera. Selanjutnya, jadwal kurve juga memiliki atribut tertera pada gambar. Selanjutnya, mahasiswa memiliki info kamar yang memiliki atribut juga tertera pada gambar. Selanjutnya, mahasiswa memiliki jadwal ibadah. Selanjutnya, juga mahasiswa menempati asrama, di mana asrama ini memiliki pengurus asrama, riwayat pengurus asrama dan keamanan, di mana masing-masing atributnya tertera pada gambar. Selanjutnya, asrama juga diurus oleh keasramaan, di mana atributnya tertera pada gambar dan NID keasramaan sebagai primary key. Selanjutnya, mahasiswa dan keasramaan memiliki riwayat asrama. Selanjutnya, untuk poin keasramaan poin keasramaan menentukan riwayat perbuatan baik dan menentukan riwayat pelanggaran, serta riwayat pelanggaran menentukan daftar pelanggaran. Selanjutnya, untuk diagram PDM, mahasiswa mahasiswa memiliki entiti mahasiswa memiliki atribut berupa NIM, nama, prodi, jenis kelamin, semester yang masing-masing tipe datanya tertera pada gambar, dan NIM sebagai primary key. Selanjutnya, mahasiswa memiliki hubungan dengan jadwal kurve, di mana eh, pada atribut jadwal kurve ini NIM-nya diambil dari mahasiswa. Dan kemudian poin asrama juga untuk atributnya diambil dari mahasiswa, serta riwayat pelanggaran juga. Dan info kamar juga untuk atributnya pada bagian NIM diambil dari entiti mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa memiliki asrama di mana ID asrama menjadi primary key dan asrama memiliki keamanan serta keasramaan di mana untuk pada bagian keamanan eh, terdapat atribut ID asrama yang diambil dari asrama. Selanjutnya, untuk keasramaan juga dimiliki oleh asrama di mana unit keasramaan menjadi unit keasramaan diambil dari atribut entiti asrama. Selanjutnya, untuk poin keasramaan eh, memiliki hubungan dengan riwayat pelanggaran serta daftar pelanggaran, di mana masing-masing itu mengambil atribut NIM dari mahasiswa. Dan riwayat perbuatan baik juga mengambil atribut NIM dari mahasiswa. Untuk selanjutnya, pada bagian database akan dijelaskan oleh Enrico. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam implementasi dalam query-nya. Yang pertama,
Untuk membuat database-nya, kita menggunakan query create database, terus nama database-nya. Di sini kami menggunakan nama database sistem asrama DB. Kemudian kita menggunakan database-nya dengan use. Lalu untuk membuat tabel-tabelnya yang pertama, untuk tabel mahasiswa, kita buat create table dan atributnya ini, NIM, nama prodi, jenis kelamin, semester, dengan variabel tipe data varchar. Namanya varchar, prodi varchar, dan jenis kelamin varchar. Dan semester integer. Nah, untuk di tabel mahasiswa, primary key-nya adalah NIM. Kemudian di tabel asrama, kita buat hal yang sama dengan nama atribut, tipe tipe data atribut. Terus not null artinya atributnya itu tidak boleh null. Untuk tabel asrama, primary key-nya ID asrama. Untuk keasramaan, kita buat create table, atribut, tipe data, dan not null. Kemudian ada primary key-nya, di mana primary key-nya itu ID keasramaan. Lalu ada tabel keamanan, strukturnya juga sama. Di sini terdapat foreign key yaitu ID asrama. Di mana foreign key ini diambil dari tabel asrama yaitu atribut ID asramanya. Kemudian untuk daftar keamanan, ID satpam di sini menjadi foreign key yang diambil dari atribut ID satpam dalam tabel keamanan. Untuk info kamar, atributnya ini untuk terdapat dua foreign key yaitu NIM dan ID asrama. Nah, untuk si NIM itu diambil dari atribut NIM dalam tabel mahasiswa, sedangkan ID asrama diambil dari ID asrama dalam tabel asrama. Untuk riwayat asrama, terdapat atribut sebagai berikut, lalu terdapat foreign key NIM dan NID keasramaan. Untuk pengurus asrama, sintaksnya juga sama, daftar pelanggaran, sintaksnya juga akan sama sampai ke poin keasramaan. Kemudian untuk basic SQL query. Yang pertama adalah menampilkan data dengan menggunakan, yang pertama adalah untuk menginsert value ke tabel mahasiswa. Di sini ada value NIM-nya 11.121.001, di sini ada nama, di sini prodi, jenis kelamin, dan semester. Berikut setelahnya. Nah, untuk data asrama, di sini adalah kode asrama PN1, di sini namanya Peniel, sini tipenya jenisnya itu aspa dan lokasinya dalam. Begitu seterusnya. Untuk keasramaan sama juga, ini untuk NID keasramaan, nama keasramaan, jenis kelamin, dan jabatan. Untuk data keamanan kita insert yaitu kode keamanan dan kode asrama dan NID ke satpam. Lalu ada daftar keamanan, terdapat nomor ID keamanan dan nama keamanannya atau nama satpamnya. Info kamar, ada NIM, kode asrama, dan nomor kamar. Keyword asrama, kita menginsert ini ya, NIM, terus ada nomor induk keasramaan, lalu ada kode asrama, tahun, dan semester. Nah, untuk pengurus asrama kita sesuaikan daftar pelanggaran riwayatnya sampai ke poin keasramaan. Kemudian kita disuruh menampilkan data set tabel. Nah, di sini kami menggunakan perintah select star. Select star artinya menampilkan semua atribut dalam si tabelnya. Di sini ada tabel mahasiswa, keasramaan, asrama, sampai ke info kamar. Lalu ada basic query-nya, menampilkan nama mahasiswa laki-laki dengan select atribut nama dari tabel mahasiswa, di mana jenis kelaminnya laki-laki. Nah, ini menampilkan nama prodi yang tak pernah tinggal di asrama dengan kode KP1 atau Kapernaum. Ini untuk dengan NIM 11S21034 diubah menjadi kelompok B. Kemudian ada data jadwal kurve. Lalu ada menampilkan nama dan nomor identitas diurutkan berdasarkan alfabet A sampai Z. Nah, di sini ada select nama, NIM sebagai nomor identitas dari tabel mahasiswa diunionkan terhadap select nama keasramaan, NID keasramaan dari keasramaan, terus diurutkan
dari urutan nama di mana dia ascending, yaitu A sampai Z. Nah, ini juga menampilkan jumlah asrama, select count, ID asrama, as jumlah asrama. Di sini jumlah asramanya 8. Kemudian ada querying multiple tables, implementing view. Di sini ada menampilkan nama satpam. Di sini ada menampilkan dari kelompok B kurve. Di sini dengan mahasiswa yang rusun 4. Di sini mahasiswa informatika. Nah, ini untuk membuat view-nya seperti membuat tabel. Bedanya ini ada dipakai view, bukan tabel. Create view, satpam rusun 1. Ini, maaf. Nah, di sini kami sudah membuat view-nya, jadi dia akan merah. Nah, untuk function dan store prosedur-nya, yang pertama store prosedur. Ini create prosedur proc nama, nah di mana dia pakai parameter prodi sebagai varchar 20 sebagai diambil dari tabel mahasiswa di mana prodinya adalah prodi. Nah, contohnya untuk mengeksekusinya, kita mengambil prodinya yang S1 Informatika. Oke. Yang ini untuk prosedur pembina asrama, jabatan keasramaan sebagai pembina asrama. Ini dia. Nah, ini untuk fungsinya, kami membuat fungsi mencari semester yang tertera dalam gambar. Lalu untuk mengeksekusinya kita tinggal select start from nama fungsi terus parameternya. Nih, yang semester 3. Ini untuk mencari kamar. Kalau dijalankan seperti ini. Dia mencari kamar yang sebelah. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih.